Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Tada Today TV yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah hari ini kita dapat menunaikan puasa Ramadan. Mudah-mudahan bisa menuntaskan hingga akhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Berharap mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tada Today yang dirahmati Allah, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di luar Ramadan, namun harus terkendali dan dikendalikan pada saat di bulan Ramadan, terutama pada saat kita sedang menunaikan ibadah puasa, supaya puasa kita tidak batal. Jangan sampai oleh karena sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh syar'i, sebab-sebab oleh karena ketidaktahuan, dan oleh sebab-sebab yang lain membuat kita tidak berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa. Selain berolahraga yang biasa kita lakukan, ada juga aktivitas lain yang bisa jadi itu menjadi profesi, terbiasa dilakukan di luar Ramadan. Bahkan setiap saat dalam keseharian dilakukan. Seperti ibu rumah tangga memasak, tentu untuk memastikan hasil masakannya enak atau tidak, terlebih dahulu perlu dicicipi sebelum dihidangkan. Begitu juga dengan juru masak yang setiap hari pekerjaannya mencicipi masakannya sebelum disuguhkan atau dihidangkan kepada orang lain. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ketika dilaksanakan di luar bulan Ramadan, ya tidak berkonsekuensi apapun terhadap misalnya puasa Ramadan. Tetapi ketika pada saat berpuasa, terutama di dalam bulan Ramadan, maka tentu harus ada kehati-hatian agar kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di luar Ramadan, di luar puasa, itu tidak membatalkan puasa kita. Seperti contoh tadi, mencicipi masakan atau makanan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencicipi makanan. Tapi pada umumnya berpendapat bahwa mencicipi makanan itu tidak termasuk yang membatalkan puasa, selama tidak melampaui tenggorokan, ya. Tidak sampai tertelan melampaui tenggorokan, maka itu tidak tergolong yang membatalkan puasa. Namun juga ada
yang menghukumi dengan makruh. Jadi orang yang tidak pada haknya, iseng satu misal, bapak-bapak bukan juru masak, keseharian tidak berhubungan dengan masak, kemudian dia mencicipi masakan. Maka hal-hal seperti ini termasuk dianggap makruh. Berbeda dengan biasanya ibu-ibu yang menyiapkan masakan itu mencicipi masakannya terlebih dahulu. Juru masak sebelum disuguhkan itu sudah terbiasa mencicipi masakannya sebagaimana biasanya dilakukan sebelum Ramadan atau sebelum dia berpuasa. Maka ini tidak tergolong makruh, apalagi batal, tidak. Atau seorang ibu yang menyicipi makanan yang akan disuapkan kepada anaknya yang masih kecil satu misal, dicicipi terlebih dahulu. Nah, ini termasuk tidak batal, juga tidak makruh kalau merujuk kepada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abul Hasan Al-Bakri Al-Qurtubi. Wa amma dzaqut ta'am lis-sha'im faqala al-Kufiyun idza lam yadkhul khalqahu la yuftiru wa shaumuhu tam. Jadi mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa, maka ulama Kufah mengatakan, jadi Syekh Abul Hasan Al-Bakri ini Al-Qurtubi mengatakan, jika tidak sampai masuk ke tenggorokan atau tertelan, maka dia tidak batal. Maka puasanya bisa dilanjutkan dan sempurna sampai dengan maghrib, kira-kira begitu. Jadi tidak ada masalah dengan mencicipi makanan. Tapi kalau sengaja mencicipi makanan untuk menikmati rasanya, apalagi kemudian sampai dengan menikmati rasanya dan tertelan, ya tentu kalau menurut pendapatnya Syekh Abul Hasan Al-Bakri Al-Qurtubi ini ya batal. Apalagi yang menyicipi ini orang yang tidak pada kebiasaan, ada hak atas dia ya cicip mencicipi. Ya ini ada kekhususan. Ya walaupun secara umum tidak membatalkan puasa. Kalaupun tidak membatalkan, paling tidak ya makruh. Seperti saya satu misal yang tidak terbiasa mencicipi masakan, kemudian tiba-tiba mencicipi masakan, ini bisa dihukumi dengan makruh. Atau kita mau beli makanan pada saat puasa, kita cicipi dulu, ya tidak membatalkan, tetapi makruh saja kalau menurut penjelasan dari Syekh Abul Hasan Al-Bakri Al-Qurtubi ini. Jadi oleh karena itu, para pemirsa Tadatude yang dirahmati oleh Allah, bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan sejatinya tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan puasa. Tidak ada hal apapun yang memberatkan bagi kita untuk melaksanakan puasa. Sekalipun kita sudah terbiasa dengan banyak aktivitas di luar puasa, terutama puasa Ramadan. Seperti berolahraga, seperti ya mencicipi makanan dan sebagainya. Tetapi waktu dan kehati-hatian menjadi kunci. Apakah aktivitas itu akan mengganggu puasa kita atau tidak? Akan membatalkan puasa kita atau tidak? Yang paling penting adalah bahwa apapun yang kita lakukan, terutama puasa, semata-mata diniati oleh karena ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah,
dan semata-mata untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terasa berat akan hilang begitu saja. Apapun yang seolah-olah menjadi hambatan akan hilang begitu saja. Apapun yang kita anggap itu memberatkan, maka akan mudah kita lakukan kalau segala sesuatu diniati dengan niat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.